Assalamualaikum, hai semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kita kembali lagi belajar matematika materi teorema Pitagoras. Video ini merupakan video bagian pertama di mana kita akan belajar tentang bagaimana menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai yuk. Teorema Pitagoras. Di jenjang sekolah dasar ataupun di kelas 7, kalian telah mempelajari jenis-jenis segitiga ya. Nah, salah satu jenisnya adalah segitiga siku-siku. Khusus untuk jenis segitiga siku-siku ini berlaku suatu rumusan. Nah, yaitu teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras ini hanya berlaku di segitiga siku-siku saja. Bagaimana bunyi teorema Pitagoras ini? Bunyinya adalah bahwa jumlah kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, kita pelajari pelan-pelan ya. Ada sisi miring, ada sisi tegak. Sisi miring yang mana? Kalau misal ada gambar segitiga A, B, C, sisinya tergambar seperti ini. Sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Sisi miring ini disebut juga dengan hipotenusa. Jadi ketika ada sudut siku-siku di sini, nah sisi depannya inilah yang dinamakan dengan sisi miring. Sisi miring ini pada segitiga siku-siku juga merupakan sisi yang terpanjang. Kalau kita lihat secara di gambar, memang sisi yang miring ukurannya lebih panjang ya daripada sisi-sisi yang lain. Nah, ukuran pastinya pun juga sama. Jadi sisi miring itu sisi yang terpanjang. Selanjutnya, sisi tegak adalah sisi yang berada pada sudut siku-siku. Jadi, sudut siku-sikunya di sini, sisi yang menempel di sudut siku-siku ini namanya sisi tegak. Yaitu pada gambar ini ada sisi A dan sisi B. Semoga bisa dipahami ya. Kita kembali lagi ke bunyi teorema Pitagoras. Bahwa jumlah kuadrat sisi miring karena sisi miringnya C, berarti kuadrat sisi miringnya adalah C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena A dan B ini adalah sisi tegaknya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini merupakan rumusan teorema Pitagoras di mana kita bisa menentukan panjang sisi C-nya. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah sisi A ataupun sisi B? Jadi, jika ditanyakan sisi tegaknya itu, dari rumus teorema Pitagoras tadi bisa kita turunkan menjadi dua rumus yang lain. Yaitu yang pertama, misal yang ditanyakan adalah sisi tegak A. Maka kita bisa menentukan A kuadrat dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat, karena C ini sisi yang terpanjang, maka kita kurangi dari C-nya. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalaupun yang dicari sisi B juga sama. B kuadrat sama dengan sisi terpanjangnya tadi adalah C. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi kita selalu mengurangkan dari sisi yang terpanjang. Semoga bisa dimengerti ya. Untuk lebih memahami lagi, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang sisi X pada segitiga berikut. Di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku, di mana terdapat sisi X yang akan kita cari berapa panjangnya. Kita jawab ya. Nah, sisi X ini merupakan sisi tegak atau sisi miring ya. Kalau kita lihat dari gambar, sisi X ini ada di depan sudut siku-siku. Berarti yang ditanyakan adalah sisi miring. Nah, sisi miringnya tadi adalah jumlah kuadrat sisi tegak. Jadi jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Maka bisa kita tuliskan X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Untuk urutannya, mau 8 dulu atau 6 dulu terserah ya. Yang penting yang kita jumlahkan adalah kuadrat dari sisi tegaknya. Jadi kalaupun tertulis 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat juga sama saja. Kita lanjut, X kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Kita peroleh X kuadratnya sama dengan 64 ditambah 36 itu 100.
Nah, 100 ini masih dalam bentuk panjang sisi X yang dikuadratkan. Kalau sisi X-nya saja, berarti 100-nya harus kita akar pangkat, supaya pangkat di X-nya hilang. X sama dengan akar pangkat 100, yaitu berapa? Nah, akar dari 100 itu adalah 10. Maka kita temukan hasil X-nya adalah 10. Jadi, panjang sisi X pada segitiga tersebut adalah 10 cm. Semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Oh iya, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya ya. Terima kasih. Contoh soal 2, tentukan panjang sisi BC pada segitiga berikut. Kita lihat segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi BC ini merupakan sisi tegak ya, karena sisinya menempel pada sudut siku-siku. Nah, kalau kita mencari sisi tegak, berarti kuadrat sisi tegak tadi, BC kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi yang lain. Karena sisi miring tadi adalah sisi yang terpanjang. Atau bisa dituliskan BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Nah, BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi dengan 12 kuadrat 144. Maka kita peroleh BC kuadrat sama dengan 25. Kalau yang dicari BC saja berarti 25-nya kita akar pangkat. BC sama dengan akar dari 25 itu adalah 5. Jadi panjang sisi BC pada segitiga tersebut adalah 5 cm. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal 3. Di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang sisi BC. Berarti sisi yang ini ya. Nah, kalau kita mau menentukan BC, berarti setidaknya ada 2 sisi yang harus kita ketahui panjangnya. Sedangkan di sini yang diketahui hanya 9 cm saja. Berarti kita harus cari satu lagi panjang sisi yang lain, yaitu panjang sisi AC. Untuk mencari panjang AC, kita fokus dulu ke segitiga ACD. AC ini merupakan sisi tegak, maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan sisi miringnya 17 kuadrat dikurangi dengan sisi yang lain yaitu 8 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu 289 dikurangi dengan 8 kuadrat itu 64. Nah, kita peroleh AC kuadrat sama dengan 225. Panjang AC saja itu adalah akar dari 225, yaitu 15. Sudah kita temukan nih bahwa panjang sisi AC-nya adalah 15 cm. Sekarang tinggal kita tentukan panjang sisi BC. BC kuadrat ini adalah sisi tegak ya, maka bisa kita peroleh dari mengurangkan panjang sisi miring dengan sisi yang lain. Sisi miringnya adalah 15 kuadrat, dikurangi sisi yang lain 9 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225, dikurangi dengan 9 kuadrat itu 81. Kita peroleh BC kuadrat sama dengan 144. BC-nya saja berarti akar dari 144, yaitu 12. Ketemu deh bahwa panjang sisi BC pada segitiga siku-siku tersebut adalah 12 cm. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.